Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal persamaan trigonometri, yang dimana ini merupakan soal pendalamannya. Di sini, sebelum kita bahas soal, ada bentuk yang ingin saya jelaskan, di mana ini sangat berguna bagi kita dalam menyelesaikan persamaan trigonometri, dan ini juga udah dibahas pada kelas 11. Oke, dimana di sini ada cos 2x itu sama dengan, itu bentuk lain dari cos 2x itu yaitu cos x dikuadratkan dikurang dengan sin x dikuadratkan. Kemudian bisa ini yang pertama, kemudian ada lagi yang kita gunakan yang kedua itu 2 cos x dikuadratkan dikurang 1. Ini bentuk keduanya. Kemudian atau bentuk yang ketiganya bisa juga kita gunakan 1 kurang 2 sin x dikuadratkan. Ini bentuk ketiganya. Jadi, penggunaan ketiga ini disesuaikan dengan kebutuhan kita dan sesuaikan dengan bentuk soalnya. Oke, ini kalau cos 2x. Ada lagi bentuk umumnya ya. Ini khusus untuk 2 di tengahnya, koefisien x-nya. Kalau sekarang kalau bentuk cos nx berarti bentuknya sama juga dengan bentuk sebelumnya, hanya saja n ini dibagi 2, maka bentuknya yaitu cos n per 2x pangkat 2 dikurang dengan sin n per 2x pangkat 2, atau ini bentuk pertamanya, atau bentuk keduanya 2 cos n per 2x dikuadratkan dikurang 1, bentuk yang kedua, atau bentuk yang ketiganya 1 dikurang 2 cos n per 2x dikuadratkan. Ini bentuk yang ketiga. Salah satu contohnya ini misalnya cos 4x. Berarti kita ubah menjadi cos 2x kuadrat. Karena 4 dibagi misalnya di sini 4, maka 4 nanti juga akan dibagi 2. Jadinya cos 2x dikuadratkan. Seperti itu. Boleh diterapkan kalau ada nanti ketemu soal yang bentuknya cos 6x atau bentuk apapun itu. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contohnya di sini udah ada satu soal yaitu cos 2x dikurang 3 cos x dikurang 4 sama dengan 0. Oke, ini merupakan persamaan trigonometri dengan syarat yang kemarin. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, syaratnya dia harus sama. Kalau cos semuanya dan bentuk yang dikoskan itu harus sama juga. Di sini 2x, di sini x saja. Maka ini harus diubah bentuknya, harus disamakan bentuknya. Kalau di sini cos x, maka di sini juga harus cos x. Oke, bagaimana caranya? Tadi kita udah punya rumus cos 2x. Bagaimana? Yang mana kita gunakan di antara ketiga ini, kita sesuaikan dengan soalnya. Kalau di sini menggunakan cos, maka yang kita gunakan yang bentuk kedua. Kalau di sini ada sin, maka yang kita gunakan bentuk yang ketiga. Jadi sesuaikan dengan bentuk soalnya. Karena di sini bentuknya cos, maka kita gunakan bentuk yang kedua. Maka cos 2x ini bentuknya adalah kita ubah menjadi cos 2x itu yaitu 2 cos x dikuadratkan dikurang dengan 3 cos kurang 1, maaf, dikurang 1. Oke, dikurang 1 dikurang dengan 3 cos x kurang 4. Oke, ini tadi sama dengan cos 2x, yaitu 2 cos kuadrat x dikurang 1. Oke, karena di sini udah sama ya, sama-sama cos x, dan sini juga cos x. Hanya saja di sini ada kuadrat, itu nggak masalah nantinya. Jadi, kita selesaikan bentuk dulu, karena 1 ini bisa dijumlahkan dengan 4. Berarti jadinya 2 cos kuadrat x min 1 dikurang 4. Min 1 dikurang 4, jadinya min 5 nanti ya. Kita susun dulu. Kurang 3 cos x min 1 dikurang 5, yaitu min 5. Sama dengan 0. Oke, lanjut. Karena di sini udah cos kuadrat x dan udah sama-sama cos x, maka untuk mempermudah kita dan membantu kita dalam menyelesaikannya, kita misalkan cos x itu sama dengan P.
maka yang cos kuadrat ini akan menjadi 2p kuadrat. Yang cos X ini akan menjadi 3p. Dan 5 tetap kurang 5 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan memfaktorkannya. Oke. Di sini 2p, di sini p. Oke, perkalian kalau kita kalikan hasilnya 5, kalau kita jumlahkan hasilnya min 3 nantinya ya. Kalau kita kali, oke, yaitu ada min 5 dan min plus 1. Min 5 kali, buktikan, min 5 kali 5 yaitu min 5. Kemudian 2p dikali 1 yaitu 2p. 2p, oke. Ini kita kalikan, ini hasilnya 2p. Kalau ini kita kalikan yaitu min 5. Kalau kita jumlahkan yaitu min 3 jadinya. Min 3. Berarti pemfaktornya udah benar. Maka kita lanjutkan lagi. 2p kurang 5. 2p kurang 5 sama dengan 0. Atau p tambah 1 sama dengan 0. Maka ini jadi 2p sama dengan pindah ruas jadinya 5, 0 tambah 5 tetap 5. Kemudian p sama dengan, oke, p sama dengan 5 per 2. Oke, di sini lagi p sama dengan min 1. Karena p tadi, kita misalkan p itu sama dengan cos X, maka kita gantikan lagi p-nya. Cos X, oke, cos X sama dengan 5 per 2. Oke, kita ingatkan lagi syarat pada materi yang udah dijelaskan pada video sebelumnya tentang persamaan trigonometri, yaitu nilai cos ini, yang minimalnya itu dari min 1 dan cos X, nilai cos X itu hingga 1. Yang 5 per 2 itu udah lebih dari 1. 5 per 2 udah lebih dari 1, maka tidak bisa kita selesaikan ini tidak memenuhi. Kita misalkan dengan TM, ini tidak bisa memenuhi karena nilainya udah lebih dari 1. Kemudian kita lanjut lagi pemisalan untuk yang P yang ini, maka jadinya adalah P itu sama dengan cos X. Oke, cos X sama dengan min 1. Oke, nilai tadi cos itu min 1. Oke, min 1 hingga 1. Ini min 1 berarti ini termasuk, maka bisa kita selesaikan yang ini. Maka bentuknya adalah oke, bentuknya adalah cos X sama dengan min 1. Cos min 1 itu berada di kuadran K, kuadran kedua, yaitu negatif. Cos itu berada di kuadran kedua. Kalau dia negatif berada di kuadran kedua, maka cos yang nilainya negatif di kuadran 2 adalah cos 180 derajat. Oke, cos 180 derajat. Maka kita lanjutkan. Ini udah dapat X-nya, di sini udah ada alfanya seperti rumus sebelumnya. Untuk menyelesaikannya, maka kita harus mempunyai rumus cos ini ada 2 rumus. Oke, soal di sini dengan batasnya ya, maaf. Ini batas soalnya adalah 0 sampai X yaitu 360 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita lanjut di sini. Kita lanjut. Kita punya rumus yang pertama untuk cos itu, yaitu cos itu adalah X sama dengan alfa ditambah dengan K kali, karena 360 atau dalam bentuk angka bukan dalam bentuk pi, maka di sini 360. Kemudian udah bentuk seperti ini, langsung saja kita masukkan nilai X-nya tadi, yaitu tetap X, alfanya adalah 180 sama dengan 180 derajat. Oke, ditambah dengan K kali 360 derajat.
Udah bentuk seperti ini, tinggal kita misalkan lagi K-nya, karena batasnya 0 sampai 360 derajat, nggak ada yang negatif, maka kita mulai dari 0. Oke, misalkan K sama dengan 0, maka bentuknya adalah K sama dengan 0, yaitu 180, ditambah dengan K-nya 0 kali 360, maka 180 ditambah 0 kali 360 ya tetap 0 sama dengan 180 derajat. Oke, ini memenuhi. Kita lanjut lagi bentuk K yang sama dengan 1. Oke, K sama dengan 1. 180 ditambah dengan 1 dikali 360. 180 ditambah dengan 1 kali 360 adalah 360, sama dengan, yaitu 360 ditambah dengan 180 yaitu 0. 6 tambah 8 14, 540. Ini tidak memenuhi. Kalau dia tidak memenuhi, lanjut ke rumus yang kedua untuk cos. Oke, rumus yang keduanya adalah X sama dengan min 180 ditambah dengan K kali 360. Oke, udah bentuk seperti ini, langsung kita misalkan K sama dengan 0, maka lanjutkan. Berarti min 180 ditambah dengan 0 kali 360. Maka min 180 ditambah dengan 0 sama dengan min 180. Ini tidak memenuhi karena dia negatif, nilai kita masih positif, maka tetap kita coba untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti min 180 ditambah dengan 1 dikali 360. Min 180 ditambah dengan 360 sama dengan 180. Ini masih termasuk. 180 masih termasuk, maka kita lanjut lagi untuk K sama dengan 2. Oke, min 180 ditambah dengan 2 kali 360 sama dengan min 180 tetap ditambah dengan 2 dikali 360 yaitu 720 sama dengan min 180 ditambah dengan 720 adalah 540. Ini tidak memenuhi, maka nilainya yang memenuhi adalah 180, sama ya, 180 derajat. Maka HP-nya adalah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Oke. Baik, kita lanjut pada bentuk yang kedua, di mana bentuk yang kedua di sini ada cos X dikurang sin X kurang akar 2 sama dengan 0. Oke, kalau untuk menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini, cos X, sin X, dia nggak sama. Dan di sini juga bukan cos 2X, maka nggak bisa kita gunakan rumus pada soal yang pertama tadi. Kalau bentuk yang di sini, kita punya rumus yaitu, oke, A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Berarti ada A di sini, ada B di sini, ada C nantinya. Oke, A cos X ditambah dengan B sin X itu selain sama dengan C juga sama dengan R cos X kurang alfa. Dimana untuk mendapatkan R itu kita dapatkan dari, akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan alfa kita dapatkan dari tan alfa sama dengan B per A. Oke, nanti juga bisa kita bentukkan persamaannya menjadi dari dua bentuk ini menjadi R cos X kurang alfa sama dengan C. Oke, untuk bentuk yang seperti ini, seperti yang kita ketahui rumus tadi, kita lihat di sini cos X sama dengan, oke, kita ubah bentuk karena ini nggak punya sin atau apa, kita pindah ruas biar bisa menjadi C nanti. Cos X kurang sin X sama dengan akar 2. Oke, berarti di sini ada A-nya sama dengan 1
Dan B-nya di sini kalau nggak ditulis itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1, maka B sama dengan B sama dengan B sama dengan min 1. Oke. Oke. Untuk melanjutkan soal seperti ini, karena tadi kita untuk mencari R, sebelum mencari R kita cari dulu A udah dapat dan B sama dengan min 1. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini R sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke. Kita lanjut lagi. A tadi sama dengan 1, berarti akar 1 kuadrat ditambah dengan B min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Oke, kita dapatkan akar 2. Kemudian kita punya juga untuk tan. Tan alfa sama dengan, yaitu tadi tan alfa yaitu B per A. Oke, B per A. Tan alfa sama dengan B per A. Kita lanjutkan B-nya adalah min 1 per 1, yaitu min 1. Oke, B-nya min 1, maka ini alfanya nanti untuk menentukan nilai alfanya, berarti kita harus tahu dia berada di kuadran berapa. Oke, untuk mengetahuinya, kita bikin di sini. Kita punya misalkan di sini kita punya koordinat kartesius, di mana di sini adalah untuk X ini adalah kita untuk X adalah sebagai A dan Y itu sebagai B. Maka untuk menyelesaikannya kan di sini kalau di kuadran pertama maka semua A dan B positif. Maka jika A, oke kita lanjut, A positif dan B juga positif, maka ini berada di kuadran pertama. Oke, kuadran pertama. Kalau di sini kita lihat kalau X di sini kan negatif, berarti A-nya negatif. Kemudian B-nya positif. B-nya positif berada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu kan nilainya 90 sampai 180 derajat. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, di sini A-nya X-nya kan kalau ke kiri negatif, berarti A-nya negatif. A-nya negatif. Kemudian B-nya ke bawah. Y kalau ke bawah juga negatif. Maka ini di kuadran 3. Oke, berada di kuadran ketiga. Kemudian untuk yang di sini A-nya ke kanan, maka A-nya tetap positif, B-nya negatif karena ke bawah, Y-nya maka di kuadran keempat. Berada di kuadran keempat. Sekarang kita lihat A-nya positif, dan B-nya negatif. Berarti kita lihat A positif, B negatif, A positif, B negatif berada di kuadran keempat. Berada di kuadran keempat, maka tan min 1 itu sama dengan, boleh menggunakan tabel ataupun apa, tan min 1 itu sama dengan adalah 315 derajat. Oke, maka alfanya adalah 315 derajat. Kemudian di sini udah kita dapatkan alfa dan R-nya juga udah dapat, maka kita bisa menyamakan tadi di mana rumusnya R sama dengan R cos X dikurang alfa sama dengan C. Oke, R-nya berapa? R-nya adalah, R kita dapatkan akar 2, berarti akar 2 cos X kurang alfa sama dengan C-nya adalah akar 2, bentuknya di sini, dari bentuk yang ini.
maka C adalah akar 2. Kemudian udah bentuk seperti ini, kita lanjutkan lagi. Di sini kan bisa pindah ruas nih atau dikali silang ke bawah, jadinya cos X kurang alfanya sama dengan 315. 300, oke. 315 sama dengan akar 2 per akar 2. Maka kita dapatkan cos X dikurang 315 sama dengan 1. Akar 2 per akar 2 sama dengan 1. Maka jadinya cos S kurang 315 sama dengan cos 1. Nilai cos 1 itu sama dengan cos 0. Oke, udah dapat bentuk seperti ini, sebelah kiri dan sebelah kanan udah sama-sama cos, maka kita lanjut penggunaan rumus untuk cos. Rumus pertama adalah X sama dengan alfa ditambah dengan K kali 360 derajat. Karena batasnya menggunakan angka, maka di sini juga angka. Kalau pi, kita gunakan juga pi nantinya. Oke, kita lihat X tadi. Ini nilai X-nya adalah X dikurang 315. Ini X dan alfanya adalah 0 alfa. Oke, X kita ganti dengan X dikurang 315. Kemudian alfanya 0 ditambah dengan K dikali 360. Udah dapat, karena bentuknya X sama dengan, berarti yang 315 ini kita pindah ruas, jadinya X sama dengan 0 ditambah ini, 0 hilang ya, berarti jadinya 315 ditambah dengan K kali 360. Oke, udah dapat seperti ini. Lanjut kita menyelesaikan, misalkan K sama dengan 1 lagi, 0 lagi. K sama dengan 0, maka lanjut yaitu 315 ditambah dengan 0 kali 360 sama dengan 315 tetap ditambah dengan 0 kali 360, 0. Oke, sama dengan 315 ditambah 315. Ini tidak termasuk. Karena kenapa? Udah lebih dari batasnya 180 derajat. Berarti lanjut pada rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu X sama dengan min alfa ditambah dengan K kali 360. Berarti X-nya tadi yaitu X dikurang dengan 315 sama dengan min alfanya sama dengan 0, alfanya 0 ditambah dengan K kali 360. Di X sama dengan 0, min 0 ini hilang, habis min 0. Ini pindah ruas jadinya 315. Di sini tetap K kali 360. Udah bentuk seperti ini, tinggal kita misalkan K sama dengan 1. Maka jadinya adalah 315 ditambah dengan 0 ya, maaf. Kita mulai dari 0 dulu. 0 dikali dengan 360 sama dengan 315 tetap ditambah dengan 0 kali 360, 0. Maka jawabannya adalah 315. Oke, 315. Maka 315 ini enggak termasuk, karena kenapa? Udah lebih juga dari 360. Maka enggak ada yang termasuk, maka himpunannya enggak perlu. Jadi HP-nya himpunan kosong, cukup dikosongkan saja kalau nggak ada yang termasuk. Berarti himpunan kosong. Oke, ini untuk bentuk yang kedua. Baik, tadi ada dua bentuk penjelasan contoh soal mengenai persamaan trigonometri. Untuk menambah pemahaman teman-teman semuanya, coba di sini ada dua buah soal, silakan teman-teman selesaikan. Soal yang pertama ini sama dengan contoh yang pertama, silakan dikerjakan. Soal pertama, cos 2x dikurang 2 sin x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi gunakan rumus cos 2x itu sesuai dengan kebutuhan kita untuk soal yang pertama. Yang kedua ini sama dengan bentuk yang kedua. Oke, silahkan teman-teman
Coba kerjakannya, kemudian tulis jawaban teman, cukup HP-nya saja ataupun teman-teman mau share fotonya boleh juga. Jadi boleh tulis HP-nya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat video pada kali ini. Boleh di-share kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.